Oke. Oke, sini dulu. Ya, topiknya sudah kebaca ya. Oke, kita bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf jadwal hari ini mundur karena ada ini ya, ada undangan rapat dari Puspresnas untuk persiapan lomba kita KBMK. Hari ini kita masuk minggu ke-6 dan kita akan belajar terkait materi turunan dan integral fungsi inverse dan fungsi inverse trigonometri gitu ya. Hari ini kita kayaknya nggak akan banyak berbicara terkait rumus karena rumusnya sudah ada, nanti kita tinggal pakai, bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Seperti itu. Sebenarnya lebih tepat offline ya hari ini ya. Nah, saya akan bahas satu persatu. Kalau kita di Bu, saya kan sudah pernah belajar tentang turunan gitu ya. Kalau kita di kalkulus 1, kita akan belajar tentang turunan trigonometri gitu ya, turunan sin, turunan cos dan lain-lain. Nah, untuk di kalkulus 2 kita akan belajar turunan dari fungsi inverse trigonometri ya. Jadi kayak gini, misalkan Y sama dengan sin inverse U gitu ya. U itu adalah suatu fungsi terhadap X. Turunannya seperti apa gitu ya. Kalau ada cos inverse turunannya seperti apa dan seterusnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke konsep inverse. Ya, saya yakin teman-teman sudah paham, sudah pernah belajar terkait ini di kalkulus 1. Konsep inverse itu kayak gimana gitu ya. Misalkan X sama sin Y gitu ya. X sama dengan sin Y, maka Y itu merupakan sin inverse dari X. Jadi saling berkebalikan ya. Jika X adalah sin Y, maka Y itu adalah sin inverse dari X. Saling berkebalikan. Dan untuk himpunan Y, fungsi variabel bebasnya itu terdiri dari min pi per 2 sampai pi per 2. Ya. Dan turunannya positif. Sedangkan untuk bentuk sin inverse X gitu ya, di mana variabel bebasnya adalah X. X itu nilainya dari min 1 sampai 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan cari turunan Y sama dengan sin inverse X ini apa? Kita dapat mencari turunan dari Y sin inverse X ini dengan menggunakan teorema apa yang sudah kita pelajari. Kalau fx itu sin X, maka f inverse X itu sin inverse X. Ya, paham ya? Kalau f cinta itu adalah sin cinta, maka f inverse cinta sama dengan sin cinta. Jadi ini berlaku untuk variabel yang sama di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Seperti itu. Ya. Nah, lalu kita bisa menggunakan aturan dari turunan. Ya. Aturan turunan rumusnya seperti ini. Kita menggunakan fungsi komposisi. Kita masukkan saja f inverse turunan X. Dan kita masukkan rumusnya. Kita masukkan hasilnya. Misalkan F-nya itu adalah sin. Ya. Misalkan F-nya adalah sin. Fx adalah sin X. Maka F turunan dari Fx ya. Fx turunan adalah, turunan dari sin adalah cos X. Jadi di sini kita masukkan cos. Cos sesuatu gitu ya. Cos dari ini. Nah, yang di sini F inverse X, apa itu F inverse X? Sin inverse X gitu ya. Karena tadi kalau Fx itu adalah sin X, di sini kita tulis, maka F inverse X sama dengan sin inverse X. Kayak gitu. Ya, kita substitusikan langsung. Ini bentuk cos ini, kenapa kok bisa jadi kayak gini? Kita menggunakan identitas trigonometri. Identitas trigonometri yang mana, Bu?
identitas trigonometri yang bunyinya cos kuadrat X gitu ya, sama dengan 1 min sin kuadrat X. Ya. Nah, X-nya di sini kan kita menggunakan ini ya, sin inverse X. Sehingga kita bawa ke arah sini. Cos X sama dengan akar 1 min sin kuadrat X. Bentar ya. Oke, saya kembali lagi. Nah, dari identitas trigonometri ini kita tinggal masukkan. Berarti kalau saya bicara cos cinta ya, misalkan ini adalah cinta. Cos cinta sama dengan akar 1 min sin kuadrat cinta. Gitu ya. Nah, akhirnya jadi ini. Nah, ini kita tahu apa? Bentuk apa ini? Kalau kita gini. Sin dari sin inverse X hasilnya apa? Sin dari sin inverse X hasilnya apa? Kalkulus 1 atau gini. F dalam kurung F inverse X hasilnya berapa? Apa? Atau kebalikannya. F inverse dari Fx hasilnya apa? Ayo. Aktifnya kayak pas online ya. Berapa? Apa? Ini. Ini ya. Ini. Ayo, apa hasilnya? Sin dari sin inverse X atau F dari, itu komposisi ya. Berarti kayak sin inverse X disubstitusikan ke sin X kayak gitu. Sin dengan sin jatuhnya apa? Sin dengan sin inverse jatuhnya apa? F dengan F inverse jatuhnya apa? Masih bingung, Bu. Masa di kalkulus 1 nggak diajarkan? Ini kalkulus 1 soalnya. Yang lain? Sifat dari inverse kayak gimana? Ayo. Yang lain? Ayo coba dinyalakan kameranya. Ada orangnya nggak? Apa sifat dari inverse? Ayo diingat-ingat. Ada ingat nggak? Kalau F komposisi F inverse X itu hasilnya apa? Atau kalau F inverse komposisi Fx itu hasilnya apa? Teman-teman tahu kaidah inverse nggak?
Kalau di SD kita misalkan tahu A itu 1, inverse perkaliannya berapa? A inverse. Apa? Kok kelihatan ujung rambutnya aja? Kemarin aktif loh pas offline. Ayo. Kalau misalkan A1, A inverse-nya apa? Berapa? Tuh, masa nggak ada yang tahu? Ayo mbak-mbak yang kemarin di depan saya tuh pinter-pinter kemarin. Siapa tuh namanya? Mbak Farah atau siapa ya? Ayo mbak, hadir nggak sekarang? Ayo, sifat dari komposisi. Kalkul satunya sama siapa kemarin? Bunga Tini, Bu. Masa nggak diajar ini? Ayo. Atau dulu nggak ngerti, sekarang lupa? Ya, ayo gimana sifat inverse? Inverse itu saling menghilangkan. Ya, jadi kalau di SD kita belajar A itu 1, A inverse itu 1 per berapa? 1 per A, kayak gitu. Ya, nah, jadi kayak kita dikomposisikan gitu ya. Kita dikomposisikan. Jadi kalau misalkan kita tulis misalkan fx fx dikomposisikan dengan f inverse x, hasilnya itu ya yang di sini, hasilnya x. Begitu juga ketika fx-nya kita masukkan suatu fungsi. Jadi ketika saya tuliskan sin komposisi sin inverse x, hasilnya adalah x. Makanya di sini dia menjadi x kuadrat. Kemana? Kenapa Bu? Karena di sini adalah sin kuadrat. Jadi nanti 2 kali dia. Sin inverse kayak gini, terus ada sin inverse kayak gini. Sehingga ada x dikalikan x. Makanya di sini jadi x kuadrat. Gitu ya. Artinya apa? Berarti Bu, turunan dari fungsi sin inverse x itu adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk Bu Puji. Ya, silakan. Minta tolong dibuatin contoh sekali lagi Bu biar tambah paham. Soalnya masih. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi ini sebenarnya langkah untuk mencari turunannya. Ya, kita bisa mencoba lagi untuk turunan-turunan fungsi yang lain. Contohnya misalkan tan, seperti itu ya. Nah, sebenarnya yang terpenting dari saudara itu rumus akhirnya. Tapi saya memang tidak pernah mengajarkan mahasiswa untuk wes pokoknya terima dadi, awakmu gak ngerti carane, bukan seperti itu ya. Tapi saya akan mengarahkan mahasiswa kayak gini loh.
rumus yang kita dapatkan, turunan dari ini, itu hasilnya ini. Caranya itu dapatnya itu seperti ini, bukan sulapan, kayak gitu. Sekarang kita akan mencoba untuk yang cos ya. Turunan dari cos itu apa? Oke, kita taruh sebelahnya biar bisa membedakan. Nanti soalnya bukan ini kok, saya tidak memberi contoh soal ini, tapi saya akan langsung menggunakan turunan dari ini berapa gitu ya. Sekarang kita akan mencari turunan dari fungsi gini ya. Cos inverse X. Kita akan cari persis, kita tuliskan F inverse diturunkan dari X itu sama dengan 1 per F inverse F turunan, F aksen ya. Hati-hati kalau min 1 ini inverse, kalau aksen itu turunan ya. F inverse X. Gitu. Ini sama dengan 1 per, karena kita Y itu sama dengan Fx ya. Fx itu sama dengan cos inverse X gitu ya. Maka F aksennya apa? Cos itu turunannya apa? Cos turunannya apa? Min sin. Berarti dia adalah min sin dari apa? F aksen X. Oh sorry, ini kita asumsikan Fx-nya itu adalah cos X dan F inverse X adalah cos inverse X. Gini ya. Ini kita asumsikan. Oke, yang ini turunan dari Fx itu adalah min sin. Dan ini F aksen X-nya kita masukkan ini ya. Min cos. Ada minnya nggak sih? Nggak ya, nggak ada minnya. Cos inverse X. Kayak gitu ya. Nah, terus ini sama dengan cos dari sin inverse. Bentuk cos sin, nah ini sama halnya dengan cos ya. Kalau misalkan bentuk identitas trigonometri itu bentuk umumnya itu gini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau misalkan kita bikin sin kuadrat X sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Gini ya. Sehingga sin X sama dengan akar 1 min cos kuadrat X. Nah, karena kita ini di sini min sin X, berarti depannya kita kasih min gitu ya. Minus 1 per sinnya ini ya, akar 1 min cos kuadrat X-nya itu adalah ini. Cos min 1 X gini ya. Nah, ini kita bisa saling menghilangkan juga. Cos sama cos inverse ya. Cos sama cos inverse seperti yang kita pelajari tadi, nanti dia akan sisanya akan X. Berarti sama dengan min 1 per akar 1 min X kuadrat. Jadi ini adalah turunan dari cos. Sekarang kita coba cek, benar nggak? Nah, ini benar ya kita ya. Ini hasil akhirnya. Ini turunan dari cos. Ini tadi yang sudah kita hitung. Ini turunan dari sin. Nanti kita bisa coba lagi tuh yang tangan ya. Yang tangan juga kayak gini. Dengan rumus yang sama, ini turunan rumus mencari turunan. Kita masukkan sifatnya. Kalau ini kita gunakan aturan turunan yang apa? Tekan kuadrat X gitu ya. Sama dengan 1 per tan kuadrat X. Itu identitas yang lain, tapi kita sama saja.
Tujuannya kenapa? Tujuannya supaya saling menghilangkan. Ini ada X-nya harusnya. Tan dengan tan inverse X hasilnya adalah X. Karena tan kuadrat dari tan inverse X maka menjadi 1/1 plus X kuadrat. Gimana? Sudah cukup paham belum? Ini kalau fungsinya X gitu ya. Kalau fungsinya U, nah nanti ada tambahannya. Kita mencari turunannya. Nah, di belakang nanti saya tambahkan. Nah ini. Dari kerumitan yang kita hitung tadi, 2 tadi ya, kita akhirnya mendapatkan rumus. Turunan dari sin inverse X itu ini. Turunan dari cos inverse X itu ini. Jadi nanti kalau kalian sudah jadi bapak sama ibu tuh ditanyain anaknya, Bu kok bisa sih turunan cos inverse itu kayak gini-gini loh nak gitu ya. Akhirnya bisa menjelaskan. Nah, turunan tan inverse ini kita tinggal pakai aja sebenarnya. Nah, caranya itu mungkin bisa jadi kita tidak butuhkan. Tapi kita tetap perlu tahu gimana cara mencarinya. Rumus inilah yang nanti akan saudara gunakan untuk mengerjakan soal. Gitu. Ya. Nah, ini tadi kalau kasusnya misalkan kita sin inverse, ini bukan sin inverse X. Misalkan kita ketemunya sin inverse 2X plus 5, misalkan kayak gitu. Maka yang bikin masalah ini menjadi rumit gitu ya, ini kita misalkan sebagai U. Ya. Nah, U-nya itu di sini. Akhirnya nanti ketika kita diminta mencari turunan dari sin inverse U, kita gunakan rumus yang sama seperti tadi, tapi ada tambahannya du per dx. Karena fungsinya terhadap fungsi yang lain. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan membacanya? Teman-teman cukup bisa membaca rumus ini, ya, membaca rumus ini. Bu, apakah itu tadi contoh soal? Belum. Ini cuman bagaimana kita mencari rumusnya, ya. Oke. Gini. Nah, contoh soalnya kayak gini. Misalkan Y sama dengan sin inverse X. Kita gunakan langsung masuk ya. Gampang banget ya. Y sama dengan sin inverse X. Yang bikin susah apa? Ini Bu. Oke, ini kita misalkan sebagai U. U adalah X pangkat 3. Du per dx sama dengan 3x kuadrat gitu ya. Maka di aksen atau du per dx sama dengan kita masukkan rumus. Yang sin tadi rumusnya apa? 1 per akar 1 min u kuadrat. Jadi 1 per akar 1 min u-nya tadi apa? X pangkat 3 dikuadratkan. Dikalikan du per dx. Ya, du per dx sama dengan 3x kuadrat 3x kuadrat per akar 1 min x pangkat 6. Selesai. Gampang ya kalau sudah ada rumusnya. Contoh 1 ada yang ingin tanyakan? Boleh tanya yang belum ngerti. Contoh 1 ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Belum, Bu. Masih coba mencerna, Bu. Waduh, kayak makanan aja dicerna. Contoh lagi berarti yang kedua. Kalau baca rumusnya udah bisa apa belum?
Baca rumusnya bisa apa belum? Masih bingung-bingung. Gini. Nih, baca rumusnya itu gini. Kita diminta mencari turunan dari, kalau kita di gini. D per dx dari x kuadrat 2x. Gini paham nggak? Kalau gitu paham nggak? Atau gini? Paham, bukan turunan biasa. Ya. Terus kalau gini, D per dx kali x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n min 1. Gini paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, semua yang ada di sini dan juga di baliknya itu kayak gini. Dia itu rumus umumnya. Tapi untuk fungsi inverse trigonometri. Jadi ketika kita ditanya, halo Mbak Farah gitu ya misalkan. Berapa turunan dari sin inverse X? Sin inverse X itu turunannya 1 per akar 1 min X kuadrat. Nah kan sudah disediakan berapa turunan dari cos inverse X, berapa turunan dari tan inverse X, dan seterusnya sudah disediakan. Kalau pertanyaan itu ditanya lagi, maka teman-teman tinggal memindah. Kan nggak seru tuh, ya. Itu kan meremehkan. Ah, masa aku cuma disuruh memindah. Makanya tantangannya itu sin inverse di sininya bukan X, tapi selain X. Misalkan sin inverse 2X, kita ditanya berapa turunannya. Kita perlu punya Y sama dengan sin inverse 2X. Turunannya itu berapa? Kita tahu bahwa rumus dari turunan sin inverse itu ini. Berarti 1 per 1 min X-nya itu ya ini. 2X kuadrat. Dikalikan, kalau ada permisalan berarti ada DU per DX. Berapa DU per DX? Ini misalkan kita misalkan U sama dengan 2X. DU per DX berapa? DU per DX berapa? 2. 2. Sehingga di sini DU per DX-nya kita isi 2. Maka turunan dari sin inverse 2X itu adalah 2 dibagi 1 min 4X kuadrat. Gitu. Gitu. Sudah cukup paham untuk membaca rumusnya? Sudah cukup paham untuk membaca rumusnya? Paham. Oke, sip. Kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya akan ganti warna. Contoh yang kedua, kita diminta mencari turunan dari secant inverse E pangkat X. Ada yang bikin susah? Ada, Bu. Yaitu U. U-nya kita kasih ini ya. Yang bikin susah kita misalkan sebagai U. Lalu kita cari DU per DX. Sama dengan E pangkat X. Kayak gitu. Ya. Lah, lalu kemudian kita cari turunannya. Di aksen sama dengan secant inverse apa? 1 per mutlak U dalam kurung U kuadrat min 1 gitu ya. 1 per mutlak U karena dia sudah positif, jadi saya biarkan. Dalam kurung akar U kuadrat gitu ya. E pangkat X kuadrat, sorry. Dikurang 1. Dikali DU per DX. E pangkat X. Bu, itu rumusnya dari mana? Dari sini loh. Tinggal nyontek. Ya. Kita selesaikan. Berapa? Langsung ini sama. 1 per E pangkat X akar E pangkat X kuadrat min 1. Ini bisa kita coret karena atas dan bawah. Jadi hasilnya adalah 1 per akar E pangkat 2X min 1. Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Bu Ci, izin bertanya. Ya, Jadi mutlak U lebih dari 1 itu buat yang di rumus itu ya, Bu? Yang positif. sesuai di rumus. Persis Ya. kayak di rumus. Oke, Bu, makasih. Tapi jadi kalau misalkan di sini tuh sebenarnya awalnya itu min E pangkat X. Jadi dia akan tetap menjadi E pangkat X. Pokoknya harus positif. Kayak gitu. Di mutlak itu tujuannya biar positif. Ya? Baik, Bu. Yang lain? Lagi Bu contohnya. Soalnya biasanya itu kalau Ya. dijelaskan gini tuh paham. Nanti kalau dapat soal Ngerjakan tuh malah bingung. gak bisa. Iya. Memang paling seru itu muaju kayak kemarin ya. Saya kasih soal yang lebih menantang dengan latihan dengan ini, dengan soal cerita ya. Wes, kita langsung. Ini sebenarnya ada kisahnya di awal ya. Jadi kita akan memberangkatkan roket. Roket itu kan kalau kita luncurkan itu kan dalam bentuk miring ya. Ya, roket seret. Kalau Apollo itu ke atas gitu ya. Kalau roket seringkali itu miring gitu. Atau ada yang lurus, Bu. Ya, ini dia mintanya miring. Nggak tahu kasusnya miring gitu ya. Nah, jika roket yang ditunjukkan pada gambar gitu ya. Oh, dia bilangnya naik vertikal, bener Mas. Berarti naik ke atas. Berarti roketnya misalkan di sini ya. Roketnya Nusarara ya. Roket dia dinaikkan vertikal pada 880 kaki per detik. Berarti itu kecepatannya. V adalah 880 kaki per sekon. Saat berada pada ketinggian 4.000 kaki. Berarti ini 4.000. Berapa cepat perubahan sudut elevasi kamera pada saat itu agar roket tetap dalam pandangan. Nah, ini kameranya di sini nih. Kameranya nongol di sini. Ini roketnya. Roketnya naik ke atas. Ini yang nyawang dari jauh. Kenapa kok nggak dari deket nanti kepeletian gitu ya. Roketnya ke atas, yang nyawang dari jauh dengan sudut elevasi sebanyak ini. Dan dia melihatnya dengan jarak 3.000 kaki. Bu Puji ini dari mana? Dari soal sebelumnya. Jadi ini sebenarnya ada kisah kelanjutannya. 3.000 kaki, 4.000 kaki gitu ya. Dengan menggunakan rumus Pitagoras kita bisa menemukan kira-kira ini itu adalah 5.000 kaki. Tapi belum ditanyakan terkait itu. Kecepatan roket naik 880 kaki per sekon. Oke? Nah, kita perlu mengingat ini ya. Demisin, samikos, terus apa? Desatan gitu ya. Kita pernah mengingat ini. Nah, sehingga rumus sudut elevasi itu kita bisa gunakan ini. Tan X, tan V sama dengan, ini kenapa kok ini harusnya kan 4.000 sudah tahu ya ini ya. Ketinggian 4.000 kaki. Kenapa kok masih ditanyakan X-nya? Pada akhirnya dimasukkan. Ya, saya kira udah gak jelas pisan ya. Ya sudahlah, kita ikutin saja ya prosedurnya ya. Sebenarnya kita sudah tahu X-nya, tapi kita akan gunakan dulu rumusnya. Kita tahu bahwa kita akan mencari sudut elevasi. Ya, sudut elevasi berarti kita dapat carinya dengan menggunakan, karena kita yang tahu itu, karena kita asumsinya nggak ngerti ya. Karena kita yang tahu itu X nilainya 4.000 sama yang ini nilainya 3.000 dari yang diketahui, maka kita pakai apa? Yang tahu kan depan sama samping. Kalau yang tahu depan sama samping berarti kita bisa pakai tan. Depan sama samping, depan per samping, tan. Ya. Tan rumusnya apa? X per 3.000. Meskipun 3.000-nya tadi kita sebenarnya sudah tahu, ya. Nah, untuk melihat sudut elevasi ini berarti kan kita pakai inverse ya.
tan V sama dengan X per 3000. Maka kalau untuk nyari V-nya berarti tan inverse dari X per 3000. Bu, ini dari mana? Ini harusnya di kalkulus 1 sudah belajar kita. Ya, kalau misalkan tan X sama dengan cinta, misalkan untuk mencari X berarti kita adalah mencari tan inverse dari cinta. Oke, ini kita masukkan. Lalu kita cari turunannya. Turunan sudut elevasi terhadap T, kita menggunakan rumus dari tan inverse. 1 per 1 plus U kuadrat gitu ya. Dikali DU per DT. Kita nemukan ini. Lalu X-nya kita masukkan. Kita tahu bahwa DX per DT atau V itu sama dengan 880 dan X-nya adalah 4000. Jadi ini kita masukkan. 1 per X-nya kita masukkan 4000, DX per DT-nya di sini kita masukkan 880 dibagi 3000. Kita tinggal memasukkan aja. Kita ketemu hasilnya dihitung biasa menggunakan kalkulator kurang lebih sekian. 66 per 625 atau kurang lebih 0,11 radian per detik. Seperti itu. Ini adalah apa? Kecepatan kita melihat sudut elevasi setiap detiknya. Jadi kita kan naiknya itu naik terus gitu loh. Kenapa sih Bu ini kok kita perlu hitung? Ya karena kan kita kalau misalkan wartawan gitu ya, mau melihat roket yang meluncur, dia kan jalan ya. Jadi nggak langsung dangak gitu ya. Jadi dia jalan terus ngikutin roketnya, terus naik. Lah, kalau roketnya tadi jalannya 880 kaki per detik, yang kameramen yang meliput roket tadi berapa? Ternyata itu 11 radian per detik. Gitu. Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Bu Puji izin bertanya. Ya, silakan. Yang turunan fungsi inverse trigonometri yang diperumum tadi, Bu. Oke, sebentar. Ini, silakan. Yang mutlak kurang dari 1 sama lebih dari 1 itu ada bedanya atau tidak, Bu? Yang sin sama sekan. Sin, ini. Sekan. Oh, ini. Kenapa yang sin ini Mutlaknya. kurang dari, ya betul-betul. Ini kenapa kok sinnya itu kurang dari 1? Kita kalau di kalkulus 1 pernah belajar tentang domain dan kodomain ya. Kenapa kok dia harus kurang dari 1, Bu? Karena kalau lebih dari 1, nanti hasilnya akan minus. Akar dari fungsi yang minus itu kan tidak ada solusi ya. Ya nggak? Akar dari suatu fungsi, jadi gini, bentuk ini dia hanya untuk memastikan kalau yang di dalam akar ini itu harus positif. Harus positif. Nah, sedangkan kalau yang disekan, yang di sini, untuk U lebih besar dari 1, ini pun juga demikian. Kita mau memastikan supaya dia itu tidak negatif. Ya, kenapa? Karena bentuknya kan U dikuadratkan dikurangkan 1. Kalau misalkan dia kurang dari 1, nanti kan kuadratnya akan lebih kecil. Nilainya lebih kecil dari 1 dikurangkan 1, maka hasilnya akan minus. Sedangkan akar dari suatu fungsi, X-nya ini nggak boleh minus. Gitu. Gimana? Paham nggak? Iya, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Sip, sama-sama. Bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan?
latihan soal ini. Ini nanti silakan saudara coba sebagai latihan soal ya. Silakan mengerjakannya di siang hari supaya tetap bisa terawih ya. Tadi katanya ada mahasiswa asing yang sambat itu. Saya sampai ketinggalan terawih, tugasnya banyak gitu ya. Jadi silakan teman-teman kerjakan setelah ini ya, tidak mengganggu ibadah Ramadan ya, yang penting ya. Kalau memang 1 minggu nggak selesai, nanti bisa negosiasi sama Bu Puji. Bu, belum selesai, nambah 1 hari atau 2 hari kayak gitu ya. Tuh. Nah, kalau ini cuman kebalikannya sebenarnya. Jadi kalau tadi itu turunan dari sin inverse U itu 1/1 min U kuadrat, misalkan DU per DX kayak gitu. Ini kebalikannya. Integral dari ini hasilnya adalah ini. Tinggal pakai saja. Contoh. Integral dari ini, kita cari polanya. Oh, bentuknya 1 plus sesuatu kuadrat. Coba kita lihat. 1 plus sesuatu kuadrat. Oh, berarti tan. Kayak gitu ya. Bentuknya kan mirip kayak ini ya. Oh, berarti tan. Nah, U kuadrat ini yang perlu kita permak. U kuadrat sama dengan 3X kuadrat. Berarti U-nya adalah akar 3X. Ya. U-nya ini yang kita hitung. DU per DX sama dengan akar 3. Kayak gitu. Ya. Lalu kita masukkan. Berarti integral dari ini sama dengan, kita masukkan aja langsung. Rumusnya apa? Tan inverse U. Gitu ya. Tan inverse U. Tapi harus ada ininya. Nggak ada DU per DX-nya ya. Oh ini. Ini kita rubah menjadi DU. Ya, DU sama dengan akar 3X gitu ya. Jadi maka ini sama dengan DU sama dengan sepertiga X, berarti DU sama dengan akar 3 DX gitu ya. DU sama dengan akar 3 DX, berarti DX sama dengan apa? DU per akar 3, gitu ya. Dari sini, biar teman-teman nggak bingung. Dari sini, maka DX saja sama dengan DU per akar 3. Tujuannya untuk apa? Untuk mengganti di sini loh. Ya. Berarti ini akar, ini DX-nya diganti DU per akar 3 gitu ya. DU per akar 3 kalikan 1 per 1 plus 3X kuadrat. Gitu ya. Sedangkan ini tadi U kuadrat ya. Nah, DU per akar 3 ini akar 3-nya bisa kita keluarkan karena dia konstan. Maka dia menjadi 1 per akar 3 dalam integral. Ini adalah DU per 1 plus, ini tadi kita misalkan U karena susah, U kuadrat. Kayak gitu. Oke. Nah ini sama dengan 1 per akar 3. Ini menggunakan rumus tadi. DU per 1 plus U kuadrat itu adalah tan inverse U plus C. U-nya apa? U-nya tadi apa? Akar 3X. Tuh. U-nya adalah, mana dia? Akar 3X. Ya, ini kita ganti. Jadi kayak gini. Selesai. Ada yang ingin tanyakan? Jelimet ya Bu, gitu ya. Ya, tapi nanti kalau udah terbiasa teman-teman ya ngewes ya. Sebenarnya cuma butuh terbiasa saja. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Silakan ditanyakan.
Nanti gini aja, teman-teman silakan dicoba mengerjakan latihan soalnya. Nanti minggu depan kita bahas ya, offline ya. Jadi nanti silakan gantian mengerjakan ke depan apa yang sudah dikerjakan. Dan nanti supaya tahu kesalahannya. Gitu ya. Minggu depan minggu ke-7, nanti minggu 8 teman-teman sudah UTS. Jadi nanti minggu depan kita usahakan offline dan harus offline. Nanti teman-teman maju ke depan untuk mengerjakan yang sudah dikerjakan. Gitu aja ya. Jadi diusahakan hadir ya, yang bisa hadir ya. Insya Allah, Bu. Siap, Bu. Baik. Ya, Baik, Bu. ini ada contoh, ini juga kurang lebih sama. Nanti silakan dikerjakan juga. Kita bahas minggu depan, kita bahas bersama. Jadi minggu depan mungkin kita akan fokus pada pembahasan ini. Nanti kalau notut, kita ke materi selanjutnya. Kalau nggak notut, nggak. Yang penting ini dibahas dulu. Tapi jangan jaga notemennya ya. Jadi silakan teman-teman juga mengerjakan tugasnya dikumpulkan di classroom. Nanti setelah mengerjakan kita akan lakukan pembahasan. Supaya teman-teman nanti ketika UTS ada gambaran. Kalau dikasih soal biar ngerti. Gitu ya. Latihan soalnya berarti yang tadi ada 5 tapi AB, yang ini ada sebagian, dan yang ini. Silakan saudara kerjakan semua. Boleh bekerja kelompok, tapi saya harap bukan hanya memilih jawaban teman. Jadi paling tidak teman-teman punya ide dan bisa mengerjakan. Tidak nul putul gitu ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Kalimat motivasinya apa ini? Sang juara percaya kepada dirinya sendiri. Ya. Mohon maaf, saya dan teman-teman ada yang belum absen, Bu. Waduh, ini wes. Berapa orang? 4, Bu. Saya ini paling mual kalau generate gini ya. Untung bilangnya sebelum keluar ya. Udah tak tutup lagi nih ya. Bentar. Kita matikan dulu kali recordingnya. Supaya nanti nggak masuk di sini.